Dan hari ini kita akan melaksanakan supervisi di kelas ya. Untuk itu sebelum supervisi saya akan bertanya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti apa kira-kira? Ya, jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama ya Bu, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengarnya nanti. Kemudian yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menelaah struktur dalam kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyajikan kreatif dalam cerita fantasi secara lisan dan tulisan. Berarti ada empat ya tujuan yang disampaikan kepada siswa nanti di kelas. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ada pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan disampaikan di kelas itu seperti apa? Nah, ini ada 4 juga ya Bu. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang ketiga, menyajikan gagasan-gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Oke, ada 4 sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, Bu Dewi memakai strategi apa di kelas? Nah, strategi yang cocok untuk cerita fantasi ini Bu, yaitu discover learning, artinya berkelompok. Tujuannya dikelompokkan. Berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Baik, terima kasih Bu Dewi atas percakapan kita hari ini sebelum kita masuk ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk hidup, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ke petualangan indah itu dan Anika dan Kamika jika berkumpul di rumah Anika. Masih ragu-ragu. Beres. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi di kelas ya. Untuk itu sebelum supervisi saya akan bertanya terlebih dahulu.
tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti apa kira-kira? Ya, jadi tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama ya Bu, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengarnya nanti. Kemudian yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menelaah struktur dalam kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menyajikan kreatif dalam cerita fantasi secara lisan dan tulisan. Berarti ada empat ya tujuan Ya, yang ada akan empat. disampaikan kepada siswa nanti di kelas. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ada pengembangan yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan disampaikan di kelas itu seperti apa? Nah, ini ada 4 juga ya Bu. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang ketiga, menyajikan gagasan-gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Oke, ada 4 sesuai dengan tujuannya tadi ya. Selanjutnya, Bu Dewi memakai strategi apa di kelas? Nah, strategi yang cocok untuk cerita fantasi ini Bu, yaitu discover learning, artinya berkelompok. Tujuannya di kelompok. Nah, berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Baik, terima kasih Bu Dewi atas percakapan kita hari ini. Sebelum kita masuk